Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Todia dan bertugas di Klinik Korma Dewa pada sore hari ini. Kalau boleh tahu, saya dengan Bapak siapa? Ade, Dengan Bapak Ade, umurnya berapa ya Pak? 20 tahun. 20 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Pak? Mahasiswa. Mahasiswa. Baik Bapak, keluhannya nanti Pak? Ini dok, perut saya sakit dok, sama perut kanan bawah juga sakit. Oh, jadi Pak mengalami sakit perut bagian kanan bawah perut Bapak ya. Untuk menanyakan diagnosis, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Bapak. Nah, mungkin nanti agak sedikit kurang nyaman nih Pak ya. Nah, baik Bapak, sekarang Pak bisa menuju ke ruang pemeriksaan, setelah bisa mempersiapkan alat mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan ya Pak ya. Baik, untuk pemeriksaan khusus pada abdomen pasien, yaitu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan ASI tes, yaitu untuk memeriksakan apakah adanya timbunan cairan pada daerah abdomen pasien. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan, di sini saya menggunakan kertas dan juga ballpoint untuk mencatat apakah hasil dari pemeriksaan ASI tes tersebut. Baik Bapak, untuk langkah yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan ASI tes ya Pak ya. Bapak sekarang bisa berada di tempat tidur. Permisi ya Pak, bajunya akan saya naikkan sedikit. Baik Pak, nah pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari daerah tali pusat Bapak ya Pak ya. Saya akan mengaturnya, permisi ya Pak ya. Nah, di sini saya akan menentukan titik tempat perubahan timpani ke redup atau dulness dan juga menandainya. Baik sudah Pak. Sekarang Pak bisa menghadap ke kiri sedikit. Permisi ya Pak ya, saya melakukan hal yang sama. Nah, di sini saya melakukan perkusi pada daerah lateral yang saya tandai tadi, kemudian memperhatikan ada perubahan suara dari timpani ke redup. Baik sudah Pak. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang sama, yaitu pemeriksaan ASI tes juga atau menentukan ada timbunan cairan atau tidak. Bapak, sekarang saya minta untuk menyekupkan tangan kedua seperti ini, kemudian menaruhnya di atas perut Bapak. Kemudian saya akan mengetuk bagian kanan Bapak ya, dan saya akan merasakan apakah ada ASI tes atau tidak. Permisi ya Pak ya. Sudah Pak. Baik, untuk pemeriksaan apendisitis, di sini alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada sarung tangan, kemudian ada jeli untuk pelumas dan juga ada pulpen dan juga kertas. Baik, untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari tekan dan lepas pada daerah McBurney, yaitu menggunakan Rovsing sign. Permisi ya Pak ya, sekarang saya akan melakukan ditekan. Apakah nyeri Bapak? Saya lepaskan ya. Saya akan melakukan hal yang sama pada daerah di seberangnya Pak ya. Baik, sudah Pak. Untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien, yaitu menggunakan pemeriksaan swastan. Nah Bapak, sekarang saya minta untuk meluruskan tungkai. Baik sudah Pak. Sekarang saya minta tungkai yang kanan silakan diangkat ya Pak ya. Saya akan memegang daerah lutut Bapak. Apakah ada nyeri Pak di daerah perutnya ini? Tidak. Baik Bapak, terima kasih Pak. Untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan obturator sign. Bapak, sekarang saya minta untuk mengangkat tungkai Bapak sekitar 90 derajat ditekuk ya Pak ya. Nah, saya akan memegang daerah di bawah lutut Bapak juga daerah ankle Bapak. Permisi ya Pak ya, saya akan membawa tungkai Bapak ke arah medial atau ke arah dalam. Apakah ada nyeri Bapak? Kemudian ke arah luar ya Pak ya. Apakah nyeri Bapak? Sedikit ke atas Bapak. Apakah nyeri? Kemudian ke bawah. Apakah nyeri Bapak? Baik, terima kasih Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan pada rectal torture untuk memeriksa apendisitis, di sini saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Anda sudah mencuci tangan dengan langkah yang benar. Nah, kemudian saya akan mengoleskan jeli pada daerah digiti 2 saya. Sudah. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan apendisitis. Nah Bapak sekarang bisa membuka celananya Pak.
karena nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode colok dubur. Nanti saya akan memasukkan jari saya ke dalam anus Bapak. Kemudian setelah membuka celana, Bapak bisa berbaring di tempat tidur ya Pak ya. Maaf jika nanti kurang nyaman ya Bapak ya. Sekarang Bapak bisa miring ke arah kiri. Saya bantu ya Pak ya. Kemudian kakinya sedikit ditekuk ke depan. Bapak silakan relax saja ya Pak ya. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan pemeriksaan sekarang. Nah, di sini saya akan merelaksasikan daerah sphincter ani eksternal pada pasien. Kemudian permisi ya Pak ya, sekarang saya akan memasukkan jari saya. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada seluruh area mukosa dari rektum Bapak. Jika ada nyeri bisa dikatakan ya Pak ya. Apakah ada nyeri Bapak? Baik, jika tidak, saya akan mengeluarkan jari saya Pak ya. Permisi ya Pak. Nah, di sini saya memperhatikan apakah adanya mukus, darah, tinja maupun cairan lendir dan sebagainya. Pemeriksaan untuk mengetahui hernia. Nah, di sini alat dan bahannya saya menggunakan sarung tangan, kertas dan juga ballpoint. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hernia ya Bapak ya. Nah, sekarang Bapak bisa membuka celana, kemudian Bapak bisa berbaring tempat tidur dengan posisi terlentang Bapak ya. Nah, maaf nanti saya sedikit akan melakukan penekanan pada daerah skrotum ataupun luas lakar Bapak, dan juga pada daerah selangkangan dan juga bagian paha dalam Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan finger test. Nah, karena pasiennya dewasa, di sini saya akan menggunakan jari telunjuk saya. Saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke arah tuberculum pubicum mengikuti vasiculus dari spermaticus sampai ke arah annulus inguinalis internus pada pasien. Permisi ya Bapak ya. Sekarang saya akan meraba daerah skrotum Bapak menggunakan jari telunjuk saya. Maaf ya Pak ya. Nah, kemudian saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke bagian sekitar paha dalam Bapak ya. Kemudian Bapak sekarang saya minta untuk batu ataupun mengejar ya Pak ya, silahkan. Baik Bapak, di sini saya tidak merasakan adanya mangsa maupun benjolan. Baik, sudah Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan Siemens test, di mana di sini saya akan meletakkan 3 jari saya pada daerah sias, di antara sias dengan tuberculum pubicum. Nah, di sini saya akan memeriksa pada bagian kanan maupun bagian kirinya. Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan Siemens test ya Pak ya. Sekarang saya akan meletakkan 3 jari saya di bagian paha dalam Bapak. Bapak sambil batuk ya Pak ya. Tunggu sebentar Pak. Silakan batuk Pak. Baik Bapak, tidak adanya massa maupun benjolan ya Pak ya. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama pada daerah kiri Bapak. Silakan batuk Pak. Baik Bapak, masih normal Pak ya, tidak adanya massa maupun benjolan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan thumb test. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi pada daerah annulus inguinalis externus maupun internus serta annulus femoralis pada pasien. Dan di sini saya menggunakan ibu jari. Permisi ya Bapak ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan seperti tadi, tapi saya di sini menggunakan ibu jari. Nanti selagi saya melakukan pemeriksaan penekanan pada daerah selangkangan maupun paha dalam Bapak sambil mengedan ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Silakan mengedan Pak. Baik, sudah Pak. Baik, untuk pemeriksaan rectal toucher atau colok dubur ini, saya menggunakan bahan berupa sarung tangan steril, jeli untuk pelumas, ballpoint serta kertas. Baik, di sini saya akan menggunakan sarung tangan. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur, di mana nanti saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anus Bapak. Bapak sekarang bisa membuka celana, kemudian berbaring tempat tidur ya Pak ya. Bapak sekarang silakan menghadap ke kiri.
kemudian kakinya bisa ditekuk ya Pak ya. Kemudian permisi Pak ya, saya akan memperhatikan darah anus Bapak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, ini saya akan menggunakan jeli sebagai pelumas. Permisi ya Pak ya, sekarang saya sudah melakukan menggunakan jeli. Sekarang saya akan memasukkan telunjuk saya dalam anus Bapak. Nah, masukkanlah telunjuk pada daerah anus pasien, kemudian rasakan apakah adanya tahanan pada daerah sphincter ani eksterna. Nah, kemudian jika tahanan tersebut sudah mulai berkurang, masukkan lagi telunjuk kita ke dalam rektum dari pasien. Nah, kemudian rasakanlah apakah adanya hemoroid, polip pada rektum, kemudian apakah adanya massa tumor pada rektum, serta rasakan apakah adanya fisura dari anal. Baik, sudah Pak. Sekarang saya akan mengeluarkan jari saya Pak ya. Kemudian perhatikanlah pada telunjuk kita apakah adanya darah maupun lendir. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Sekarang Pak bisa menggunakan celana dan juga merapikan pakaian, lalu kembali ke meja nih Pak. Selagi saya membersihkan alat dan bahan, melepaskan sarung tangan dan juga mencuci tangan. Terima kasih Pak. Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, yang pertama yaitu pemeriksaan asites atau pemeriksaan adanya timbunan cairan pada perut Bapak, saya tidak menemukan adanya timbunan cairan, jadi masih normal nih Pak. Kemudian untuk yang kedua, pada pemeriksaan appendicitis Nike, saya menemukan adanya peradangan, mungkin Nike yang menyebabkan sakit di perut Bapak nih Bapak ya. Kemudian pada pemeriksaan hernia juga saya tidak menemukan adanya massa maupun tonjolan pada daerah hernia Bapak. Kemudian pada pemeriksaan colok dubur, saya tidak menemukan adanya cairan maupun kelainan lainnya. Sekiranya dari pemeriksaan tadi apakah ada yang ingin Pak tanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih ya Pak.